Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang beberapa rumor yang mungkin membuat resah masyarakat ya teman-teman. Tentang 4 aplikasi pinjaman online yang saat ini sudah tidak terdaftar di list pinjaman online yang dirilis oleh OJK. Yang jadi masalah adalah 4 pinjaman online ini adalah 4 aplikasi terbesar di Indonesia. Dan kenapa aplikasi ini sudah tidak ada di daftar list pinjaman online legal resmi rilisan dari OJK? Yuk, kita akan bahas teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah pernah membahas masalah ini ya, tapi banyak banget isu-isu yang berseliweran bahwa menyatakan dan mungkin sedikit menyesatkan ya teman-teman, bahwa mereka pada bilang aplikasi Akulaku, Kredivo, Home Credit, dan Shopee, Shopee Pay Later, dan Shopee S Pinjam ya, itu tidak terdaftar di OJK dan sudah dihapuskan dari daftar pinjaman online di OJK. Nah, beberapa aplikasi-aplikasi ini memang beberapa bulan yang lalu sempat ada di rilisan daftar pinjaman online legal yang dirilis resmi dari OJK, teman-teman. Tapi terakhir di bulan April kemarin, ini semuanya sudah nggak ada. Jadi dari Kredivo, Akulaku, Shopee PayLater, kemudian Home Credit, ini hilang semuanya dari situ. Nah, ini memicu spekulasi bahwa aplikasi pinjaman online ini atau PayLater ini merupakan aplikasi yang saat ini sudah ilegal. Dan ini santer diperluaskan dan diviralkan oleh beberapa orang yang mungkin terlalu senang, terlalu excited bahwa mereka ini saat ini sedang gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Mereka excited karena mereka mungkin merasa, wah, sudah aman dan tidak harus bayar karena aplikasi pinjaman online tersebut sudah ilegal, tidak wajib dibayar. Gitu ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Ini malah sebaliknya teman-teman. 4 aplikasi ini malah naik level ya. Kalau bisa dibilang dulu mungkin levelnya pinjaman online, sekarang levelnya sudah produk pembiayaan atau pendanaan. Nah, ini beda ya, udah beda level lagi. Dan ibaratnya kalau bisa dibilang secara kasta, ya 4 aplikasi ini adalah kasta tertinggi dari pinjaman online, yaitu mereka setara dengan Adira Finance, FIF, dan lain sebagainya. Jadi fokus produknya adalah fokus untuk bidang pendanaan atau pembiayaan. So, kalau dibilang ini legal apa ilegal, ya jelas ini legal. Nggak mungkin kan setelah PT pendanaan atau pembiayaan itu legal. Pastinya ada, tapi ini sudah tidak termasuk dari izin pinjaman online. Ya mungkin di dalamnya ada pinjaman online dan lain sebagainya, ada pinjaman tunai bukan hanya PayLater saja, tapi ini sudah termasuk di izin pembiayaan dan pendanaan ya. Jadi kalian bisa cek aplikasi-aplikasi PayLater ini sekarang sudah dibedakan ya teman-teman. Bukan lagi di pinjaman online tapi sudah pindah dan beralih ke produk pembiayaan dan pendanaan. Nah, semoga kalian tidak salah sangka lagi ya. Semoga banyak banget sebenarnya saya sudah pernah bikin kalau nggak salah sampai 2 video nih yang menjelaskan dan klarifikasi tentang masalah Akulaku yang sudah ilegal atau Kredivo yang sudah ilegal. Nah, tapi banyak banget teman-teman yang masih bertanya-tanya dan menganggap aplikasi tersebut sudah ilegal. Ya, mungkin kita nggak tahu ya, karena mungkin bunganya terlalu tinggi, DC-nya terlalu kasar, dan lain sebagainya. Ini mendukung banget teman-teman menilai bahwa 4 aplikasi besar ini adalah aplikasi yang sudah ilegal dan sudah tidak terdaftar di OJK. Ya, tapi pada kenyataannya ini sebaliknya. Justru aplikasi tersebut kalau boleh dibilang menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi kastanya naik atau malah naik level. Ya kita tahu lah, ini kita nggak bisa tutup mata. 4 aplikasi ini sangat-sangat besar. DC-nya hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dan yang jelas pasti bakal didatengin DC tersebut. Ya mungkin kecuali masih Shopee PayLater dan S Pinjam ya. Untuk sampai saat ini video ini dibuat, mereka hanya ada di Jabodetabek saja teman-teman. Masih belum ada di kota-kota kecil atau kota-kota besar lainnya seperti 3 aplikasi lainnya ya. Jadi kalau kalian galbe di Kredivo, Akulaku, kemudian Home Credit, ini DC-nya sudah mulai banyak di mana-mana. Saya pernah membuat video juga tentang Home Credit ya. DC-nya ada di mana aja, itu lengkap. Dari mana saya tahu, saya mencarinya di sebuah website untuk mencari lowongan pekerjaan. Nah, di situ Home Credit ini mendominasi dan membuka lowongan besar-besaran hampir di setiap kota yang ada di Indonesia. Bahkan di Papua pun, dia juga merekrut karyawan untuk dijadikan sebagai debt collector, teman-teman. So, buat kalian yang memang saat ini sedang galbe di 4 aplikasi ini, jangan termakan hoax dan jangan mudah terhasut.
yang bilang bahwa 4 aplikasi ini sudah ilegal atau mungkin sudah aman tidak dibayar. Semuanya tetap beresiko di BI checking ya teman-teman. Tapi kembali lagi, buat teman-teman yang tidak punya atau masih belum ada uang, nggak masalah. Kalian nggak boleh gali lubang tutup lubang. Udah, stop aja nggak apa-apa. Mungkin buat kalian yang berpikir, bang, kalau saya nggak gali lubang tutup lubang, nanti denda saya makin besar, ujung-ujungnya utang saya makin banyak, bang. Nah, jawabannya sangat sederhana teman-teman. Kalian kalau gali lubang tutup lubang, itu sama aja kalian juga menambah hutang kalian. Kalian nggak mungkin kan gali lubang tutup lubang, otomatis bunganya akan dimulai dari awal lagi, bunganya akan bertambah lagi. Bayangkan, lebih baik kalian gagal bayar, dimana kalau kalian gagal bayar itu, bunga maksimal dan denda kalian itu maksimal cuman 100% dari pokoknya. Misal kalian pinjam 1 juta, ya udah teman-teman. Kalian tinggal siapkan aja dana 2 juta untuk melunasinya suatu saat nanti, jika kalian sudah punya uang. Nah, karena apa? Denda, biaya, dan lain sebagainya itu adalah maksimal 100% dari pinjaman pokoknya. Ini udah fix ya, resmi OJK, nggak bisa dilanggar oleh pinjol-pinjol yang sudah legal dan resmi OJK. Oleh karena itu, kalian nggak perlu khawatir. Lebih baik kalian bermasalah di satu pinjol, ya, dibandingkan kalian harus gali lubang, tutup lubang, yang ujung-ujungnya akan bermasalah di banyak pinjol sekaligus. Ini akan lebih ribet. Lebih baik masalah di satu pinjol aja, ketika kalian ada negosiasi, kemudian ada penggratisan denda dan bunga, itu lebih enak. Kalian cukup fokus di satu pinjol aja. Tapi kalau kalian gak gali lubang tutup lubang di banyak pinjol, nah kalau misalnya semua pinjolnya bisa memberikan kalian diskon atau penggratisan bunga, denda, dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak, ya ujung-ujungnya repot di kalian sendiri teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian yang masih bertanya-tanya tentang legalitas dari 4 pinjol besar ini. Semoga ini bisa menjawab semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.